Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nailatul Ridwan dengan NIM 2511102433251. Saya prodi S1 Psikologi. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas MKDU Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, latar belakang. Asal-usulnya ialah pada saat dahulu nenek moyang kita itu dari daratan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Nah, mereka ini berimigrasi ke selatan lewat India karena mereka berpencar. Mereka berpencar menjadi kelompok kecil dan tinggal di tempat yang beda. Akhirnya budaya dan bahasanya pun ikut berubah jadi macam-macam alias bervariasi. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih harus bahasa Melayu yang dipilih? Jadi gampangnya adalah pertama bahasa yang simpel dan gak ribet dipelajari. Jadi bahasa Melayu itu bahasanya simpel dan gampang dipelajari. Terus yang kedua dia gak pakai tingkatan atau kasta bahasa. Kayak contohnya Jawa ada bahasa halus sama bahasa kasar. Dan yang paling penting sejak zaman Sriwijaya bahasa Melayu itu udah jadi lingua franca atau bahasa gaul yang dibuat mereka pakai itu udah saat berdagang dan ilmu pengetahuan di seluruh Nusantara. Bahkan pas zaman Belanda pun dipakai buat bahasa pengantar di sekolah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ialah pengertian dan unsur bahasa. Apa sih itu bahasa? Singkatnya, bahasa itu alat untuk komunikasi atau nyampein isi hati kita ke orang lain biar lebih jelas. Nah, bahasa sendiri dia terdiri dari dua unsur. Yang pertama, bagian makna atau isi bahasa yaitu pikiran dan perasaan manusia. Itu semacam nyawanya bahasa ya. Dan yang kedua, bagian lahir yaitu deretan bunyi yang teratur. Nah, bahasa itu dapat berupa bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Yang dimaksud bahasa lisan, tulis, dan isyarat adalah bahasa lisan itu kayak bahasa yang kita gunakan sehari-hari menggunakan mulut dengan jelas dan bersuara seperti ini. Nah, kalau bahasa tulis itu kita tulis menggunakan alat tulis dan menggunakan huruf. Sedangkan kalau bahasa isyarat biasanya digunakan dengan bahasa tubuh, menggunakan tangan atau apapun itu. Tapi kita gunakan kalau mau berkomunikasi ke teman kita yang kekurangan seperti tunarungu. Nah, adanya juga fungsi bahasa ada banyak, yaitu bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia itu multifungsi ya. Yang pertama, ekspresif. Dia buat ngungkapin ide atau perasaan kamu. Yang kedua, buat komunikasi, buat ngobrol biar pesannya nyampe gitu. Dan yang ketiga, buat adaptasi kalau kamu lagi merantau ke daerah asing. Misalnya nggak bisa bahasa daerah tersebut, kamu bisa menggunakan alternatif bahasa Indonesia dan semuanya pasti nyambung. Tuh buat lingkungan baru biasanya. Dan yang keempat, integrasi. Jadi lem mempersatu suku-suku yang beda di Indonesia. Itu pengertian sama aja, nggak beda jauh dari yang adaptasi tersebut. Terus yang terakhir ada kontrol sosial, kayak tulisan dilarang merokok. Itu cara bahasa ngatur perilaku kita. Selanjutnya adanya kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia itu sakral banget guys. Jadi dia adalah identitas kita, kebanggaan kita, dan alat komunikasi utama. Tanpa bahasa ini betapa susahnya ya kita yang beda suku, beda agama dan budaya bisa bersatu. Jadi kayak bahasa nasional itu kan bahasa Indonesia. Jadi itu adalah alat kayak kunci pemersatu kita dengan suku-suku lainnya. Kan kita nggak bakal ya bisa pakai semua bahasa, sedangkan kita suku kita beda-beda, budaya kita beda-beda gitu. Nah, jadi sudah sampai penutup. Jadi itulah penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan belibetnya mohon maaf karena grogi juga. Sekilas perjalanan bahasa kita, jadi jangan cuma dipakai buat chatting aja. Yuk kita jaga dan hargai bahasa kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.